waktu semester 1 tuh ini berapa? Sebenarnya kalau masih fokus ke atau rekam video nyari lingkungan dari itu ternyata orang ini sih yang cocok sama ternyata aku itu cocoknya yang aktif sih jadi rekam audio audionya jadi rekam HP buat ini kan nggak ngedengar nggak jadi soalnya nggak ada suara yang akan maksudnya nggak nyampe kayaknya oh udah jadi waktu itu apa sih itu dia karena aku udah kuliah di kelas ini terus jadi semester 1 tuh bukan oke ada bisa HP yang aku boleh buat satu kan masih daftar ya bisa bener ya waktu itu udah kelas terus monitoring tiga saya udah aku udah pakai yang empat saya terbuat ya udah aku udah terima aku udah sebenarnya lewat di luar itu aku harus bisa kan bisa menang saya kok ya aku berdiri tahu kan aku lomba saya pertama Oke semuanya, gua mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takwitim Satu semuanya. Nah, hari ini aku Kevin Nihwa yang akan menjadi host dalam kegiatan Takwitim Satu ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kita tuh hari ini mau ngebahas apa? Jadi teman-teman, kita tuh hari ini mau ngebahas tentang kita tuh mau ngebahas tentang AI, motivasi, dan banyak pokoknya. Nah, teman-teman gimana nih? Yang nonton liburannya seru nggak? Coba komen-komen dulu guys, yang ini. Oke, katanya seru. Udah pada puas belum sih liburan lebaran ini? Apa masih kurang nih? Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa yang di depan kita, narasumber kita? Siapa sih narasumber yang keren kita? Nah, boleh nggak sih Kak perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalkan aku Nova Arkan Wahid dan kalau di kampus atau dimanapun sering disapanya Wahid ya. Kebetulan aku mahasiswa Telkom University angkatan 2023. Jadi sekarang mungkin masih semester 6 dan mungkin tahun depan lulus. Dan ya mungkin singkatnya seperti itu kalau teman-teman. Bisa dipanggil Kak Wahid. Kak Wahid. Nah, jadi Kak Wahid ini di jurusan Data Science dan semester 6 ya sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, aku mau ingetin kepada teman-teman semua untuk jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semuanya karena kita bakal ngebagiin 3 e-wallet untuk 3 orang yang paling aktif dalam Takwitim Satu ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke intinya, boleh nggak sih kita ngeliat CV Kak Nova dulu? Nah, di sini kakak tuh adalah mahasiswa program Data Science tingkat 3, D3 ya? Bisa dijelasin nggak ini? Oke, mungkin sedikit jelasin diriku ya. Ini aku tadi udah jelaskan S1 Data Science. Sebenarnya IPK-nya ya biasa 3,9 gitu ya. Terus mungkin apa SMA-nya yang beda, ya beda. Aku pondok pesantren tapi kebetulan jadi fokus ke Al-Quran kayak gitu. Terus ini beberapa kemampuan yang mungkin harus dimiliki gitu ya untuk anak-anak data science. Nah, ini pengalaman lombaku ada Satya Data jadi semifinalis dan sebagainya. Bisa di scroll ke bawah. Waduh, banyak banget tuh Kak. Tapi ikut lomba kreatif Agustus ya gimana? Iya, excited juga. Nah, ini untuk pengalaman organisasi gitu, ada Kementerian Peraga yang sekarang, kemudian LDF Alpha Informatika, Lab NLPTM, Lab Prodigy, Kepanitiaan Peraga 1446, tahun lalu juga masih banyak lagi. Mungkin bisa scroll ke bawah. Ini untuk pengalaman lainnya gitu ya.
aku juga penerima beasiswa endowment fund dari Telkom University. Aku juga penerima beasiswa pembinaan rumah kepemimpinan dan pernah juga mendapatkan beasiswa dari BSI Peduli yang kolek dengan fotomatika. Dan ini di bawah ada beberapa pengalaman asisten dosen itu gitu ya. Banyak ya kak, jadi asli-asli. Iya, kebetulan cukup banyak deh. Sekarang paling 4 kelas untuk 4 kelas semester ini gitu. Nah ini untuk sebenarnya beberapa belum aku cantumin ya karena masih bangun portofolio juga, dan mungkin teman-teman bisa lihat follow IG juga biar tahu keseharianku kayak ngapain aja. Itu CV dari Kak Wahib tadi. Nah jadi dari CV aja kita udah tahu ya guys bahwa Kak Wahib ini benar-benar berprestasi. Makanya kita ngundang ke TWT 1 ini. Nah itu tuh hari ini mau ngobrol bukan cuma soal motivasi Kak, tapi gimana kemauan, kesempatan, dan juga tekad itu tuh bisa mengubah arah hidup seseorang. Contohnya kayak narasumber kita pada hari ini. Boleh teman-teman tepuk tangannya? Baik, kita mulai dari awal dulu ya kak. Nah, banyak orang kan ngeliat kakak di posisi kak sekarang, kayak wah keren banget kakak tuh bisa jadi gini. Tapi mereka tuh belum tahu aja kak proses di baliknya. Nah, bisa nggak sih kak tuh ceritain kayak pengalaman kakak hingga bisa menjadi AI inspirator, motivator, dan juga public speaker? Oke. Mungkin untuk kisahnya sendiri gitu ya. Karena banyak banget orang-orang tuh sebenarnya orang-orang juga di luar sana itu mereka sesukses itu nggak mungkin melalui proses yang mudah. Nah, karena hal-hal yang susah itu pasti akan menghasilkan satu hal yang mungkin sangat luar biasa gitu ya. Dan kalau dikatain proses kayak gimana, sebenarnya waktu awal-awal aku kuliah juga waktu SMA sih aku bukan yang sebenarnya aktif juga aktif, tapi bukan yang wah udah banyak prosesnya, karena beberapa aturan waktu itu mungkin mengharuskan wah ini cukup strict untuk mau lomba atau apapun cukup strict gitu. Jadi keterbatasan. Nah terus aku juga dulu punya prinsip yang aneh sebenarnya. Nah gimana tuh Waktu kak? SMP itu aku pernah ditunjuk sebagai ketua OSIS-nya. Tapi waktu itu aku punya kesalahan berpikir, aku mikir kalau organisasi itu akan menghancurkan semuanya. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk nggak mau untuk join organisasi, cuman karena aku pengen belajar. Nah ternyata hal itu salah. Nah aku mulai merintis berpikir organisasi dan mulai membangun itu waktu SMA. Waktu itu OSIS, kemudian aku latihan di sana, cara aku ngobrol sama orang-orang, gimana komunikasi dan lainnya. Jadi awal mula kakak memulai perjalanan ini dengan organisasi di SMA dulu. Walaupun awal mulanya mikir organisasi itu nggak begitu berguna, tapi pada akhirnya menurut kakak berguna. Sangat berguna. Sangat berguna. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut organisasi ya, yang belum ikut nih. Nah di fase awal itu kakak tuh sebenarnya udah yakin belum sih sama arah yang kakak pilih pengen jadi sekarang ini, atau masih banyak ragunya gitu? Sebenarnya masih kadang itu insecure tuh masih ada gitu ya. Kayak wah orang-orang kok bisa kayak gini ya, orang-orang kok bisa hebat. Tapi aku mikir waktu itu nggak mungkin kalau misal aku melakukan sesuatu itu tanpa arah. Nah waktu aku SMA sebenarnya karena aku mungkin tidak terlalu fokus untuk pengembangan, karena cuma ya organisasi aku ikut cara berdiri dan sebagainya. Tapi akhirnya aku memikirkan waktu itu aku punya keinginan untuk meninggalkan legacy, atau wah aku sebelum lulus ini aku harus punya satu legacy yang setidaknya aku bisa istilahnya punya arah dan punya membentuk manusia gitu, membangun manusia. Dan akhirnya alhamdulillah aku punya satu orang yang mungkin waktu itu dan at least dia punya prinsip-prinsip yang bawa. Nah kemudian waktu aku kuliah awal kuliah ya sebenarnya seperti mahasiswa biasanya gitu ya, tapi aku waktu itu merasa kalau misal aku di kuliah cuman enak-enakan dan sebagainya itu kayaknya terlalu berada di zona nyaman. Padahal aku waktu itu belum dapat beasiswa dan aku selalu mengajukan beasiswa itu selalu ditolak. Jadi itu yang mungkin aku akhirnya harus berpikir, oh ini aku harus punya apa ya, arah untuk aku kedepannya gitu. Dan akhirnya aku menemukan satu environment itu, aku dapat sebuah golden ticket masuk beasiswa, dan itu sebenarnya beasiswa pembinaan, namanya waktu pembinaan.
dan di situ aku mulai semuanya menyusun mimpi dan sebagainya. Jadi ada proyek-proyek untuk kita membangun mimpi kita terus kayak gimana tuh. Dia tinggal pencet aja. Nah, tadi kan kakak sempat nyebutkan yang orang yang bikin kakak Gak apa-apa. inspirasi. Boleh nggak sih kak spill siapa sih orang yang itu dan itu menginspirasi kakaknya itu gimana gitu? Sebenarnya bukan gini, jadi waktu itu aku berpikir ini, kalau aku lulus dari pondok nih, aku setidaknya harus punya satu orang yang bisa dia tuh melanjutkan apa yang prinsip-prinsip gue. Jadi bukan istilahnya aku terinspirasi karena aku merasa alhamdulillah dengan apa yang aku perjuangkan waktu itu, aku bisa membentuk dia lebih baik daripada aku. Jadi sekarang dia alhamdulillah yang di pondok luar biasa gitu, jauh lebih baik daripada aku. Mantap banget nih. Nah, karena dari cerita kakak tadi tuh terlihat bahwa perjalanan tuh kan emang gak selalu mulus kak. Dan ternyata masih banyak orang di luar sana mengalami fase yang sama. Mereka tuh pengen berkembang, tapi mereka tuh ngestak gitu kak di langkah pertama. Menurut kakak tuh kenapa orang-orang tuh bisa ngestak di langkah pertama kak? Oke, sebenarnya karena di kuliah itu kadang culture shock ya. Kemudian kayak susah banget mau lihat teman-temannya kayak udah memulainya dari mungkin kita masih nol nih, yang lain kita lihat wah kayaknya udah berada di satu tingkat di atas kita. Nah itu yang aku rasakan waktu aku masuk pertama kali di data science, dengan tadi aku dari pondok yang mungkin aku untuk masalah dunia perkodingan komputer itu masih sangat kurang gitu ya. Belum paham. Bahkan waktu itu mata kuliah yang kayaknya sekarang mudah banget, tapi waktu itu bagiku sangat struggle harus mata kuliah itu, yaitu pengenalan pemrograman. Waktu itu aku setengah semester awal itu kayak masih wah ini susah banget kayaknya gitu ya, kayak ini gimana caranya gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba di term selanjutnya aku ditunjuk sama dosenku untuk jadi mentor buat teman-temanku. Nah itu yang wah ternyata enjoy juga gitu ya. Nah itu awal yang mungkin aku merasa sebenarnya kita nggak usah takut sama apa yang kita kurang gitu. Tapi Kita tuh perlu coba ya, coba dan belajar gitu. Yang paling penting itu karena kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak mau belajar, maka kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Nah kan tadi bilang kakak tuh dari pondok ya, Iya. yang belum belajar coding kan? Belum. Nah gimana kakak tuh kayak bisa belajar coding sampai bisa ikut lomba-lomba gini gitu kan? Nah itu dia, karena tadi ya motivasiku sendiri itu karena motivasi dari dalam diriku sendiri. Aku merasa nggak bisa dan aku merasa wah ini akan sangat susah gitu ya. Tapi dengan itu aku belajar banyak. Aku pengen wah ini aku harus bisa setidaknya belajar ngoding sendiri. Jadi aku latihan, selalu latihan. Bahkan aku tuh baru mengenal AI dan sebagainya itu belum semester 1 tuh sama sekali nggak pernah megang ChatGPT, sebenarnya nggak pernah, bahkan nggak tahu itu apa sampai semester 2. Jadi satu tahun itu di kuliah nggak tahu itu apa. Tapi nilai kakak aman di waktu semester 1? Dapat IPK 4 semua di Tepuk tangan dulunya. Nah kira-kira kak, jebakan pola pikir apa sih kak yang bikin orang tuh nunda buat mulai? Sebenarnya buat nunda mulai karena yang namanya perjuangan itu susah. Benar-benar Sulit. Jadi orang-orang tuh kadang mau mulai, mau gerak itu udah mikir susahnya dulu. Kayaknya kalau mau kayak gini bakalan A B C D E F G sampai Z. udah mikir macam-macam. Dan mikir macam-macam dulu, dan mikir aku nggak akan bisa, nggak akan mampu. Padahal kita belum nyoba gitu. Jadi pola pikir ya. Pola pikir. Nah menurut pendapat kakak nih, kalau perfeksionisme atau kayak nyiapin semuanya tuh dulu sebelum mulai, itu tuh malah mempercepat proses kita atau menjadi penghambat? Kalau aku sendiri karena aku MBTI-nya ESFJ ya, dan mungkin aku lebih suka dengan hal yang terstruktur. Jadi ketika ada kondisi yang mungkin mendadak, itu aku lebih nggak bisa untuk menangani itu daripada mungkin ada udah mempersiapkan. Jadi kalau udah mempersiapkan tuh kayak udah punya plan dan sebagainya. Makanya aku udah bikin planku, misal 100 tahun ke depan aku ngapain, itu udah dibikin itu, udah aku draft di laptopku dan sebagainya. Jadi itu sih yang kayak dan kayak kalau kita lihat itu ya, draftnya kita lihat, misal aku punya mimpi apa gitu ya, terus aku lihat sekarang itu udah tercapai, itu kayak sebuah pencapaian yang Bangga lah. bangga banget.
kakak kan nyatet kan Kak? Iya. Nah, pernah nggak sih Kak kayak kakak tuh pengen sesuatu tapi nggak kesampaian gitu? Pernah, jadi beberapa hal juga kayak gitu, nggak kesampaian, tapi pasti diganti itu, ada gantinya. Jadi aku beberapa hal udah kayak misal, kemarin tuh aku tuh pernah mau ikut MTQMN ini, dan Musabaqah Tilawatul Quran untuk mahasiswa nasional, dan aku udah lolos seleksi universitas, dan aku tuh sebenarnya sudah siap banget buat tag video dan aku lanjut seleksi nasional gitu ya. Tapi waktu itu ada satu dua hal mungkin nanti diceritain di akhirnya, itu yang menyebabkan aku tuh harus nggak ikut itu. Jadi aku udah lolos nih, tapi aku Sayang banget. ya aku nyari temenku itu, aku bilang karena ada ABC, ada kendala ini, tolong gantiin aku. Yang akhirnya dia maju. Jadi itu sih beberapa hal emang ada kayak gitu. Ya kan, Nyesek ya? ya nyesek sih, tapi aku ke saya pasti ada gantinya. Oke. Nah berarti jelas ya Kak, kayak sering kali itu yang ngehambat tuh bukan karena kita kurang kemampuan, tapi karena kita terjebak sama pola pikir kita sendiri dan cara mulai yang salah. Banyak orang tuh nunggu siap, padahal kesiapan tuh justru datang ketika kita udah mulai jalan. Nah, kalau hambatan mental tuh bisa kita lewatin, ya sisanya tuh fase pembuktian ya Kak. Nah, di fase pembuktian ini kita tuh harus tetap konsisten dan terus latihan, biar hasilnya tuh kelihatan. Nah, ngomongin fase pembuktian nih Kak, kakak kan tahu ya kan, kakak kan berprestasi, ngikutin banyak lomba. Boleh nggak sih ceritain ke kita semua kayak lomba apa aja sih yang paling berkesan bagi kakak? Oke, sebenarnya lomba karena banyak ya. Aku tuh kadang kalau misal lomba itu ya karena aku punya kewajiban sebagai mahasiswa data science, aku lombanya ya data mining, kemudian machine learning, AI dan sebagainya. Tapi di satu sisi karena aku bosen dengan hal itu, aku nyoba yang lain kayak misal esai, nulis dan sebagainya. Kalau aku bosen lagi, aku nyoba ngomong. Jadi aku punya banyak apa ya preferensi. Kalau misal aku baru pengen ngitung, ya ikut yang data science, yang mikir gitu ya. Nah, kalau aku baru pengen yapping, aku ikut yang ngomong. Banyak pilihannya. Ya. Terus kalau yang paling berkesan sendiri, sebenarnya aku ini tahun lalu ya, itu yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Dalam satu semester aku berangkat naik pesawat 2 kali. Itu kemana Pak? Itu yang pertama ke Bengkulu, yang kedua ke Jambi. Yang pertama lomba pidato bahasa Indonesia itu bulan Agustus gitu. Jadi waktu itu dalam 1 minggu sebelum kuliah itu, 1 minggu itu 4 hari aku di Bengkulu. Lanjut dari situ nggak pulang dulu ke Klaten ya, rumahku. Tapi aku 3 hari aku lanjut acara di Jakarta. Itu National Leadership Camp. Jadi ya cukup melelahkan, tapi sangat bermanfaat. Waktu itu berkesan banget karena ya capeknya itu capek banget ya. Berarti nggak ada jeda sama sekali Tidak ya? sama sekali. Jadi aku di Bengkulu 4 hari, pulang turun di Bandara Soekarno, terus dijemput sama saudara, akhirnya lanjut diantarin ke dekat UI untuk ikut National Leadership Camp 3 hari di sana. Keren banget Kak Nova tadi. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, tadi kan kakak bilang menang lomba itu. Nah, itu tuh murni dari strategi kakak atau hasil dari konsisten yang banyak Kak? Oke, untuk menang lomba sendiri, apalagi waktu itu kan di Bengkulu aku lombanya pidato bahasa Indonesia.